Mulai ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Sugianto. Kami dari kelompok 2 Fisika Komputasi Praktikum 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Prediksi Penyebaran Polusi Udara di Kota Besar Indonesia menggunakan metode Monte Carlo. Nah, di sini kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya M. Bintan Nugro dengan NIM akhir 35. Kemudian saya Friska Winitias dengan NIM akhir 51. Saya Irda Rahma dengan NIM akhir 54. Saya Koyuma Nurhaliza dengan NIM akhir 58. Saya Mifa Wulandari dengan NIM akhir 60. Dan saya Maidian Putira Cima dengan NIM akhir 69. Sebelum memasuki penjelasan kode program, di sini saya akan menjelaskan latar belakang penelitian ini, yaitu meningkatnya masalah polusi udara di kota-kota besar di Indonesia, terutama di bagian transportasi dan juga industri. Nah, di sini untuk memahami bagaimana polusi itu menyebar, maka kami membuat simulasi komputer berbasis metode Monte Carlo yang dapat memodelkan gerak acak partikel polusi serta pengaruh angin atau adveksi terhadap penyebarannya. Nah, di sini pada baris pertama yaitu import NumPy SNP sudah dapat jelas terlihat bahwa kami di sini mensimulasikan dengan bahasa Python menggunakan pustaka NumPy dan juga Matplotlib dan juga dapat menghasilkan visualisasi berupa peta kota 2D, heatmap konsentrasi polusi dan juga ada grafik perbandingan antar wilayah. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan setiap bagian kode yang dibuat serta peran ilmiahnya dalam simulasi ini yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya untuk bagian pertama yaitu pembuatan grid kota. Pada bagian pertama kode, kami membangun model kota sederhana berbasis grid 2 dimensi yang menjadi lingkungan penyebaran polusi udara. Fungsi yang kami gunakan adalah create city grid. Kemudian untuk baris yang pertama, untuk bagian NX dan NY adalah ukuran grid kota, yaitu 60 kolom dan 40 baris. Setiap sel di grid ini mewakili area berukuran 50 meter kali 50 meter sehingga total wilayah yang disimulasikan adalah 3 km kali 2 km. Kemudian yang kedua yaitu city sama dengan NP zeros, NY, NX. Baris ini membuat grid awal yang seluruh elemennya bernilai 0. Nilai 0 kami gunakan untuk kode wilayah bangunan atau permukiman. Artinya ini adalah daerah dasar kota yang tidak memiliki sumber polusi langsung. Kemudian yaitu untuk yang jalan raya horizontal di tengah kota, itu di sini kami menambahkan jalan raya utama yang membentang horizontal di tengah kota. Jalan raya diberi kode 1 karena di sinilah sumber utama polusi berada. Misalnya emisi kendaraan bermotor yang terus menghasilkan partikel polutan. Serta secara konseptual, baris ini menandai bahwa setiap titik di jalan raya akan menjadi titik sumber emisi pada simulasi metode Monte Carlo nanti. Kemudian yang bagian taman, kedua baris tersebut itu menandakan di sini menambahkan dua area taman di lokasi berbeda dengan kode 2 untuk mewakili zona hijau atau taman kota. Taman dimasukkan untuk melihat bagaimana ruang terbuka hijau mempengaruhi distribusi polusi udara karena secara nyata vegetasi dapat menyerap bagian partikel dan mengurangi konsentrasi polutan. Kemudian fungsi yang terakhir yaitu return city. Fungsi ini mengembalikan grid kota berisi nilai 0, 1, dan 2. Grid inilah yang menjadi peta dasar simulasi di mana setiap sel memiliki arti fisik berbeda. Yaitu seperti 0 untuk bangunan atau permukiman, 1 untuk jalan raya, 2 untuk taman atau ruang hijau. Dengan rancangan ini, simulasi kami tidak lagi bersifat abstrak, tetapi sudah memiliki representasi spasial kota yang realistis, di mana kita bisa mempelajari bagaimana polusi dari jalan raya menyebar ke permukiman dan taman di sekitarnya. Kemudian setelah model kota selesai dibuat dalam bentuk grid 2 dimensi, langkah berikutnya adalah menampilkan peta kota secara visual agar kita bisa melihat pembagian wilayah sebelum polusi dijalankan. Bagian ini dilakukan dengan menggunakan fungsi plot city. Untuk potongan kodenya yaitu pada baris pertama def plot city, kemudian plt figure,
Itu baris ini membuat kanvas gambar dengan ukuran 8 kali 6 inci. Ukuran ini dipilih agar peta kota tampak cukup besar dan jelas saat divisualisasikan. Kemudian untuk kode yang selanjutnya, extend, di sini kami menentukan rentang sumbu X dan Y berdasarkan ukuran grid dan skala fisik tiap sel. Karena setiap sel mewakili 50 meter, maka sumbu X dan Y akan menunjukkan jarak sebenarnya dalam satuan meter, bukan hanya indeks sel. Dengan begitu, hasil gambar lebih representatif secara spasial, misalnya menampilkan kota berukuran sekitar 3 km dikali 2 km. Kemudian untuk baris selanjutnya, CMap, itu pada kode tersebut kami memilih color map tab 20 dengan dengan 3 kategori warna sesuai jumlah wilayah. Warna pertama untuk bangunan, warna kedua untuk jalan raya, dan warna ketiga untuk taman. Tujuannya adalah agar sebagai pembeda antar wilayah supaya terlihat jelas secara visual. Kemudian untuk baris selanjutnya, PLT ImShow City, perintah ImShow digunakan untuk menampilkan grid kota dalam bentuk gambar 2 dimensi. Kami menggunakan city min 1 agar orientasi sumbu Y tidak terbalik. Jadi bagian bawah grid merepresentasikan koordinat Y sama dengan 0. Sesuai sistem Cartesius yang digunakan dalam simulasi. Parameter extend dan origin memastikan skala dan arah gambar sesuai dengan dimensi fisik kota. Kemudian untuk kode yang selanjutnya, sibar. Baris ini menambahkan color bar di samping gambar dengan label kategori setiap warna. Tujuannya agar pembaca dapat langsung mengetahui arti dari masing-masing warna dalam peta, apakah itu area bangunan, jalan raya, ataupun area taman. Kemudian untuk yang terakhir yaitu PLT title dan PLT X label, itu digunakan untuk memberikan judul dan keterangan pada sumbu sehingga peta bisa terlihat informatif. Kemudian untuk yang terakhir, PLT Show, baris terakhir ini berfungsi untuk menampilkan hasil plot di layar. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk bagian selanjutnya setelah model kota dibuat dan divisualisasikan, langkah berikutnya adalah menjalankan simulasi utama untuk memprediksi bagaimana polusi udara menyebar di dalam kota. Bagian ini dilakukan dengan fungsi Monte Carlo Simulation. Fungsi inilah inti utama dari kode kami, karena disinilah proses emisi, adveksi, difusi partikel polusi benar-benar dihitung menggunakan metode Monte Carlo. Berikut untuk potongan kodenya, ya ini Dev Monte Carlo Simulation, kemudian ada variabel-variabelnya. Untuk variabel NX dan NY adalah ukuran grid kota sama seperti sebelumnya. Kemudian untuk DX, DY adalah ukuran setiap sel, yaitu 50 meter. Kemudian untuk DT-nya adalah 1, yakni langkah waktu setiap iterasi adalah 1 detik simulasi. Kemudian ada Tmax, yaitu 600, adalah total waktu simulasi adalah 600 detik atau 10 menit. Kemudian yang selanjutnya ada D, yakni koefisien difusi menunjukkan seberapa cepat partikel menyebar secara akibat turbulensi udara. Kemudian variabel selanjutnya ada U dan V, yakni kecepatan angin dari arah timur dan utara dengan satuan meter per detik. Kemudian ada emission rate, yakni jumlah rata-rata partikel polusi yang dilepaskan dari jalan raya tiap detik. Kemudian ada SID, yakni memastikan hasil acak konsisten setiap kali kode dijalankan. Kemudian ada proses inisialisasi yang ditujukan pada kode berikut, yakni NP random seed yang menjaga hasil simulasi tetap sama setiap percobaan. Kemudian ada city sama dengan grid seed, grid NX, NY adalah memanggil fungsi grid kota dari bagian sampingnya. Kemudian ada particles sama dengan NPM empty 0 dan 2 adalah membuat array kosong untuk menyimpan posisi partikel polusi di koordinat X dan Y. Kemudian ada n step sama dengan integrate Tmax dt menghitung berapa banyak langkah waktu yang akan dijalankan dalam kasus ini. Dalam kasus ini ada 600 langkah. Kemudian ada proses simulasi waktu atau loop utama,
Pada step ini, kami menjalankan loop waktu dari 0 sampai 600 detik. Pada baris ini, source NP Aware JT sama dengan 1, mengambil semua koordinat di grid yang merupakan jalan raya kode 1, ini menjadi titik sumber polisi. Kemudian ada Newcon NP Random Poisson, menggunakan distribusi untuk menentukan berapa banyak partikel polusi dilepaskan pada titik itu. Distribusi ini juga digunakan karena kendaraan bersifat acak dan memiliki rata-rata tertentu sehingga sesuai dengan sifat stokastik metode Monte Carlo. Kemudian ada codingan if Newcon lebih besar dari 0 adalah pelepasan partikel baru. Pada bagian ini ada chosen source, yakni yang berguna untuk memilih acak titik di jalan raya tempat partikel dilepas. Kemudian ada NP random choice, memberikan sedikit variasi posisi agar partikel tidak muncul di titik sama. Kemudian ada XS dan juga YS, yakni posisi acak partikel dalam satuan meter. Kemudian ada new NP column stack XS, YS. Kemudian ada partikel NP VS tag partikel sama dengan news, menambahkan partikel baru ke dalam daftar partikel yang sudah ada. Artinya, setiap detik simulasi, jumlah partikel akan terus bertambah karena sumber polusi terus aktif. Kemudian, codingan yang selanjutnya ada gerak partikel, yakni adveksi plus difusi. Pada bagian ini, gerak setiap partikel posisi di udara, yang pertama ada adveksi, dengan fungsi ADVX dan juga ADVY, menunjukkan perpindahan partikel akibat angin yang konstan. Misalnya jika angin bergerak ke timur dengan kecepatan 1 meter per second, maka setiap partikel bergeser sejauh 1 meter per detik ke kanan. Kemudian ada difusi, yakni sigma 2 kali akar 2 ddt adalah simpangan baku untuk pergerakan acak akibat turbulensi. Kemudian ada NP random normal, membuat pergeseran acak sesuai dengan distribusi Gaussian. Kemudian yang ketiga, dua efek ini menghasilkan gerakan acak namun tetap memiliki arah dominan yang merepresentasikan perpindahan polusi nyata di atmosfer perkotaan. Kemudian ada perhitungan konsentrasi polusi di codingan cons NP0 NY,NX. Setelah simulasi selesai, kami menghitung peta konsentrasi polusi. Yang pertama, kami menentukan sel grid tempat setiap partikel berada menggunakan IX dan IY. Lalu setiap partikel menambah nilai konsentrasi pada sel tersebut. Dan yang terakhir, nilai konsentrasi dibagi luas area dx kali dy, sehingga hasil akhirnya memiliki satuan partikel per meter persegi. Kemudian untuk yang terakhir yaitu return quantity, fungsi Monte Carlo simulation mengembalikan dua hal. Yang pertama ada codingan con, yaitu CONC, matrik dua dimensi berisi nilai konsentrasi polusi di seluruh grid. Kemudian ada city, yakni peta kota yang sama seperti sebelumnya untuk kebutuhan visualisasi. Dengan hasil ini, kita bisa melanjutkan ke tahap visualisasi heat map untuk melihat distribusi polusi udara secara spasial di seluruh wilayah kota. Baik, untuk bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian visualisasi heat map, yaitu bagaimana data hasil perhitungan ditampilkan dalam bentuk peta warna dua dimensi. Setelah proses simulasi Monte Carlo selesai dijalankan, kita mendapatkan data berupa matriks konsentrasi polusi di setiap sel grid kota. Namun, angka-angka ini belum memberikan gambaran yang intuitif, karena itu pada bagian ini kami menambahkan fungsi visualis heat map untuk menampilkan hasilnya dalam bentuk peta warna
atau heat map. Oke, untuk penjelasan tiap kodenya, untuk baris pertama terdapat def, visualis heat map, C, city, dx, dy, title, konsentrasi polusi. Pada bagian ini mendefinisikan fungsi visualis heat map yang dimana fungsi ini bertujuan untuk menampilkan distribusi konsentrasi polusi dalam bentuk peta warna. Kemudian untuk parameter yang digunakan yaitu untuk C yaitu untuk data konsentrasi polusi dalam bentuk matriks, kemudian city sebagai peta dasar kota misalnya area jalan atau taman, kemudian dx dan dy untuk jarak antar grid pada arah x dan y, kemudian untuk titel yaitu judul grafik konsentrasi polusi. Kemudian untuk baris kedua yaitu terdapat kode PLT figur fixed size 8,6 di mana pada baris ini yaitu untuk membuat kanvas visual berukuran 8 kali 6 inci di mana ukuran ini cukup besar agar pola penyebaran polusi bisa terlihat jelas termasuk gradiasi warna dari tinggi ke rendah. Kemudian untuk baris ketiga yaitu extend sama dengan 0C shape 1 dx 0C shape 0 dy, yaitu untuk menentukan rentang sumbu X dan Y berdasarkan ukuran grid dan skala fisik 50 meter per sel. Dengan ini, heatmap menunjukkan ukuran kota dalam satuan meter nyata, bukan sekedar indeks array. Di mana C shape 1 adalah jumlah kolom, yaitu arah X, dan kemudian untuk C shape 0 adalah jumlah baris arah Y. Kemudian pada baris berikutnya yaitu log norm. Di sini kami menggunakan normalisasi logaritmi dari pustaka Matplotlib Colors, yaitu tujuannya yaitu untuk menangani perbedaan besar antara nilai konsentrasi tinggi dan juga rendah. Di mana Vmin ditentukan agar tidak nol karena log 0 tidak terdefinisi, kemudian Vmax diatur sedikit lebih besar dari nilai maksimum agar tampil stabil dengan log scale area berpolusi rendah tetap terlihat di peta. Dalam simulasi Monte Carlo, biasanya nilai di sekitar sumber polusi atau jalan raya jauh lebih besar dibandingkan di area lain. Dengan skala log, daerah konsentrasi kecil tetap bisa terlihat sehingga hasil visualisasi tidak hanya menampilkan area padat polusi saja. Kemudian untuk kode selanjutnya yaitu PLT, IMSO, C, dan seterusnya. Perintah IMSO menampilkan matriks konsentrasi C sebagai gambar dua dimensi. Jadi kami gunakan C, kami gunakan C titik-titik amin 1 pada plot IMSO. Oke. Agar orientasi sumbu Y sesuai dengan arah fisik kota, yaitu bawah sama dengan selatan, atas sama dengan utara. Di mana untuk extend, yaitu untuk mengatur skala koordinat sesuai ukuran kota. Kemudian untuk aspek, auto, agar rasio sumbu menyesuaikan otomatis. Kemudian untuk norm, menerapkan skala logaritmik dari baris sebelumnya. Kemudian pada palet warna plasma dipilih karena memiliki gradasi yang halus dari ungu yaitu rendah ke kuning yaitu tinggi sehingga memudahkan pembacaan intensitas polusi. Kemudian untuk pada baris selanjutnya yaitu PLT color bar. Nah, di mana pada baris ini yaitu untuk menambahkan batang warna di samping peta untuk menunjukkan arti dari setiap warna sekaligus memberi label bahwa peta ini menggunakan skala logaritmi. Semakin terang warnanya, semakin tinggi konsentrasi polusi di area tersebut. Kemudian pada baris PLT contour, oke, baris ini menambahkan garis batas kota di atas heat map, yaitu garis hitam menunjukkan posisi jalan raya pada kode 1, dan juga garis hijau menunjukkan taman, yaitu kode 2. Dengan begitu, kita dapat melihat hubungan langsung antar sumber polusi dan sebarannya di peta ini. Jadi ini sangat membantu dalam analisis visual karena kita bisa langsung melihat area mana yang paling terdampak. Kemudian pada baris selanjutnya yaitu PLT X label XM, oke, PLT XY label YM memberikan label pada sumbu X dan Y agar peta memiliki arti fisik, di mana sumbu X menunjukkan arah horizontal dan kemudian sumbu Y menunjukkan arah vertikal. Untuk baris selanjutnya yaitu PLT title,
di mana kode ini menambahkan judul agar plot mudah diidentifikasi, misalnya heat map konsentrasi Monte Carlo dengan grid kota. Kemudian untuk kode yang terakhir yaitu PLT show, yaitu untuk menampilkan hasil akhirnya di layar. Mungkin bisa ke visual heat mapnya. Nah, dari hasil visualisasi ini, kita dapat melihat pola penyebaran polusi udara di seluruh wilayah kota, di mana warna kuning dan juga oranye terang menandakan konsentrasi polusi yang tinggi, terutama di sepanjang jalan raya, karena di situ adalah sumber utama emisi. Kemudian untuk warna ungu dan juga biru tua, menandakan wilayah dengan polusi rendah yang umumnya berada di sekitar taman kota atau bagian kota yang jauh dari jalan raya. Kemudian, pola sebarannya cenderung ke arah timur laut yang menandakan bahwa angin dominan mendorong polusi ke arah tersebut. Sesuai parameter kecepatan angin U sama dengan 1,0 dan juga V sama dengan 0,2 dalam simulasi. Dengan demikian, heatmap ini memberikan gambaran visual yang sangat informatif tentang bagaimana polusi berpindah dari sumbernya dan menyebar ke wilayah lain. Selain itu, hasil ini juga membantu mengidentifikasi wilayah berpotensi beresiko tinggi terhadap paparan polusi udara. Kemudian untuk analisis dampak polusi pada wilayah tertentu akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, setelah hasil simulasi dan juga visualisasi heat map diperoleh, maka langkah berikutnya itu adalah menganalisis seberapa besar dampak polusi pada tiap jenis wilayah di kota. Nah, ini dilakukan menggunakan fungsi Analyze Impact dan juga Plot Impact Bar. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk mendapatkan data kuantitatif yang mendukung hasil dari visual sebelumnya, sehingga kita bisa menjelaskan hasil simulasi dengan angka yang jelas dan juga terukur. Nah, di sini saya akan menerangkannya, yaitu yang pertama results dan juga labels. Nah, di sini kami membuat dictionary berisi 3 kategori wilayah dalam kota. Yang pertama kode 0 itu sebagai bangunan atau permukiman, dan kode 1 sebagai jalan raya, kode 2 sebagai taman kota. Ini sesuai dengan grid kota yang dibuat di awal. Jadi dengan pendekatan ini, setiap wilayah bisa dianalisis secara terpisah. Yang kedua yaitu mask, city code. Nah, di sini adalah membuat masking array. Jadi di sini adalah filter untuk memilih hanya sel-sel yang termasuk kategori tertentu. Misalnya nih, ketika kode sama dengan 1, maka hanya sel dengan jalan raya lah yang terhitung. Kemudian selanjutnya yaitu NP-min dan juga NP-max. Nah, di sini NP-min ini adalah untuk menghitung rata-rata konsentrasi polusi di wilayah tersebut. Jadi di sini menggambarkan bagaimana paparan umum atau tingkat polusi harian. Kemudian untuk NP-max, nah ini fungsinya adalah menghitung nilai maksimum konsentrasi, jadi menggambarkan puncak polusi tertinggi yang mungkin terjadi. Selanjutnya yaitu results label. Nah, ini fungsinya adalah menyimpan hasil rata-rata dan maksimum untuk setiap wilayah agar bisa dibandingkan nantinya. Kemudian selanjutnya yaitu bagian print di akhir. Nah, ini menampilkan hasil ke layar sehingga peneliti bisa langsung membaca hasil dengan format yang tertera di sini. Mungkin bisa lanjut ke hasil dari wilayah kota. Nah, di sini dari hasil analisis ini terlihat bahwa wilayah jalan raya ini memiliki rata-rata dan maksimum konsentrasi paling tinggi karena merupakan sumber emisi langsung kendaraan bermotor. Sehingga nilai konsentrasi maksimum di sini bisa mencapai beberapa kali lipat lebih besar dibandingkan wilayah lainnya. Kemudian wilayah bangunan atau permukiman memiliki konsentrasi sedang karena sebagian polusi ini berpindah ke ke sana, berpindah ke wilayah bangunan akibat dari angin, yaitu adveksi, dan juga penyebaran acak atau difusi dari jalan raya. Kemudian untuk wilayah taman kota, di sini menunjukkan nilai paling rendah, karena taman biasanya berada lebih jauh daripada sumber emisi, dan juga vegetasi ini dapat membantu menyerap polutan. Nah, ini membuktikan pentingnya keberadaan ruang terbuka hijau di perkotaan. Maka hasil ini menunjukkan bahwa model simulasi berhasil merepresentasikan fenomena nyata di kota besar, di mana jalan raya ini merupakan pusat pencemar dan taman berperan sebagai area peredam polusi. Bagian selanjutnya, fungsi grafik dan juga perbandingan bisa dijelaskan oleh teman saya.
Oke, selanjutnya terkait grafik perbandingan konsentrasi antar wilayah. Jadi setelah kita mendapatkan hasil analisis numerik dari fungsi analisis impact tadi, langkah berikutnya adalah menampilkan hasil tersebut dalam bentuk visual supaya lebih mudah untuk dibandingkan antar wilayah. Untuk itu, kami ini membuat fungsi plot impact bar, di mana fungsi ini tuh menghasilkan grafik batang ganda yang memperlihatkan nilai rata-rata dan nilai maksimum konsentrasi polusi di setiap jenis wilayah, baik bangunan, jalan raya, maupun taman kota. Berikut ini adalah kodenya, di mana yang pertama ada depth plot impact dan labels. Baris ini tuh mengambil nama-nama kategori wilayah dari dictionary hasil fungsi analisis impact sendiri, maka labelnya itu akan berisi daftar seperti bangunan, jalan raya, maupun taman. Data ini tuh nantinya dipakai sebagai label pada sumbu X pada grafik batang. Selanjutnya ada average value dan max value, di mana kedua baris ini tuh mengambil angka hasil analisis dari setiap kategori wilayah. Yang pertama ada average value, ini tuh berisi nilai rata-rata konsentrasi polusi untuk tiap wilayah. Lalu ada max value, ini tuh berisi nilai maksimum konsentrasi untuk tiap wilayah. Data ini nanti yang akan digambarkan sebagai tinggi batang di grafiknya. Lalu ada X sama dengan NPR range dan dengan width 0,35, di mana X NPR range ini tuh memuat deret angka, yaitu seperti yang telah dijelaskan tadi, ada 0, 1, dan 2, sesuai jumlah kategori wilayah. Angka ini akan menjadi posisi batang di sumbu X. Lalu ada width 0,35, ini tuh untuk menentukan setiap batang agar tidak menempel satu sama lain, di mana nilai 0,35 itu dipilih supaya dua batang nantinya tuh rata-rata dan maksimum itu bisa berdiri berdampingan di setiap kategori tanpa saling menutupi. Lalu ada fix AX sama dengan PLT subplot, di mana baris ini tuh memuat kanvas baru untuk grafik dan menyiapkan objek AX sebagai area plot. Dengan ukuran 8,6 ini tuh dipilih agar hasilnya itu proporsional dan mudah dibaca saat dipresentasikan. Lalu ada fig, ini adalah objek gambar utama, sedangkan AX ini adalah sumbu tempat kita yang nantinya akan menggambar batang dan menambahkan label. Lalu ada X bar, yaitu ada dua, X bar X min width per 2 dan X bar X plus width per 2, di mana ini adalah grafik batangnya. Yang pertama, ada batang pertama, ini ada X min width per 2, di mana ini tuh untuk memposisikan batang rata-rata sedikit ke kiri dari titik tengah setiap kategori. Lalu ada average value, ini tuh untuk tinggi batang sesuai nilai rata-rata polusinya. Lalu ada labels, yakni rata-ratanya. Ini memberi label agar bisa ditampilkan di legenda. Lalu ada batang kedua, yakni X plus width per 2, di mana ini untuk memposisikan batang maksimum sedikit ke kanan dari tengah. Lalu ada max value, ini tuh sebagai tinggi batang sesuai nilai maksimum polusi. Lalu ada label maksimum, ini untuk memberi label pada legenda. Dengan pengaturan ini, setiap wilayah akan menampilkan dua batang yang berdampingan, di mana batang kiri ini adalah nilai rata-rata, yaitu paparan umumnya, lalu yang batang kanan ini adalah nilai maksimum, yaitu untuk paparan puncak. Lalu selanjutnya ada X-set dan X-set strict label, di mana bagian ini untuk mengatur label sumbu X. Yang untuk set X strict X ini menentukan posisi label sesuai indeks kategorinya tadi, ada 0, 1, dan 2. Lalu untuk set X strict label ini untuk memberi tulisan nama kategori wilayah dengan rotasi 15 derajat, agar tulisannya itu tidak saling tumpang tindih dan mudah dibaca. Lalu ada X set, Y label, ini untuk menambahkan label Y yang menunjukkan satuan pengukurannya itu konsentrasi polusi. Dengan label ini, pembaca akan langsung tahu bahwa tinggi batang itu menunjukkan besar paparan polusi di setiap wilayah. Lalu ada AX set title, ini untuk menambahkan judul agar pembaca paham konteks visualisasinya, di mana judul ini menjelaskan bahwa grafik membandingkan tingkat polusi antar bangunan, jalan raya, dan taman. Lalu ada X legenda, di mana ini untuk menampilkan keterangan warna batang di sisi grafik. Legenda ini menjelaskan mana batang yang menunjukkan rata-rata dan mana batang yang menunjukkan maksimum. Tanpa legenda ini, dua batang yang berdampingan itu akan sulit dibedakan maknanya. Lalu ada PLT show, di mana ini untuk menampilkan grafik di layar. Ini merupakan perintah akhir dari setiap visualisasi di Matplotlib ini yang memastikan grafik ditampilkan dan bisa diinterpretasikan. Mohon di-scroll untuk menunjukkan grafiknya.
Jadi ini adalah hasil akhir dari interpretasinya. Hasil ini adalah fungsi grafik batang dua warna untuk kategori wilayah. Dari grafik tersebut itu bisa terlihat bahwa batang tertinggi ini muncul di jalan raya, di mana ini menandakan tingkat polusinya itu paling tinggi. Lalu ada wilayah permukiman yang memiliki batang sedang, artinya masih terpengaruh tapi tidak sebesar jalan. Sementara itu untuk taman, ini memiliki batang paling rendah karena menandakan udaranya itu paling bersih. Jadi grafik ini itu menjadi bentuk visualisasi kuantitatif dan komparatif dari hasil analisis yang sebelumnya. Hanya berupa angka. Dengan begitu, pembaca itu akan lebih mudah memahami dan membandingkan antar wilayah tanpa harus membaca data yang mentah. Selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Selanjutnya ada main program. Untuk baris pertama, Con MC City sama dengan Monte Carlo Simulation. Baris ini menjalankan fungsi utama Monte Carlo Simulation yang sudah kita bahas. Di sini proses seluruh langkah disimulasikan, mulai dari emisi partikel, gerakan acak, pengaruh angin, hingga perhitungan akhir konsentrasi. Hasil dari fungsi ini ada dua. Yang pertama, cons MC. Di bagian ini matrik dua dimensi berisi nilai konsentrasi polusi untuk setiap grade. Untuk city, di sini peta kota yang berisi informasi wilayah bangunan, jalan, dan taman. Kedua variabel ini kemudian menjadi input utama untuk visualisasi dan analisis berikutnya. Untuk baris kedua, visualisasi heat map buka kurung cons MC City DX sama dengan 50, DY sama dengan 50, titel sama dengan heat map konsentrasi Monte Carlo dengan grid kota. Setelah simulasi selesai, hasil divisualisasikan dalam bentuk heat map konsentrasi. Fungsi visualisasi heat map akan pertama mengubah matrik cons MC menjadi peta warna dua dimensi, di mana setiap warna mempresentasikan tingkat konsentrasi polusi di suatu wilayah. Lalu menambah kontur jalan raya dan taman dari variabel city agar peta polusi bisa langsung dikaitkan dengan tata letak kota. Lalu judulnya menunjukkan bahwa heat map ini berasal dari hasil simulasi Monte Carlo. Dengan langkah ini, kita bisa melihat pola sebaran polusi secara spasial. Misalnya melihat arah pergerakan polusi, area paling padat, dan area yang paling bersih. Baris ketiga, ada plot city. Baris ini menampilkan peta dasar kota tanpa polusi, yang berguna untuk membandingkan kondisi awal dengan hasil akhir simulasi. Fungsi plot city juga membantu memastikan bahwa model kota yang kita gunakan sudah benar, misalnya letak jalan raya di tengah dan taman di sisi tertentu. Dengan menampilkan peta ini, kita dapat membandingkan inilah kondisi peta sebelum simulasi dan inilah hasil sebaran polusi setelah simulasi. Untuk baris keempat, impact result sama dengan analisis impact. Setelah simulasi, langkah berikutnya adalah analisis kuantitatif. Baris ini menjalankan fungsi analisis impact untuk menghitung rata-rata konsentrasi polusi di setiap jenis wilayah, misalnya bangunan, jalan raya, dan taman, serta nilai maksimum konsentrasi untuk melihat puncak paparan di setiap area. Hasil analisis ini disimpan ke dalam variabel impact result yang membentuk diskonari berisi data setiap wilayah sebagai contoh. Untuk datanya mungkin bisa ditampilkan di bawah grafiknya. Nah, untuk analisis dampak polusinya untuk bangunan atau permukiman rata-rata konsentrasi 0,1657, untuk konsentrasi maksimumnya 8,7600. Untuk jalan raya rata-rata konsentrasinya 1,6147, untuk konsentrasi maksimumnya 7,7320. Untuk taman rata-rata konsentrasinya 0,0746, untuk konsentrasi maksimumnya 0,3880. Dan untuk baris terakhir, plot impact bar, langkah terakhir adalah visualisasi perbandingan antar wilayah. Menggunakan grafik batang, fungsi plot impact bar menampilkan dua batang untuk setiap wilayah. Satu batang mewakili rata-rata konsentrasi, satu lagi mewakili nilai maksimum. Bisa dilihat di grafik terakhir. Dari grafik terakhir ini, perbandingan tingkat polusi antar wilayah menjadi jelas secara visual. Kita dapat melihat bahwa jalan yang memiliki
Jalan raya memiliki batang tertinggi, menandakan tingkat polusinya yang paling tinggi, sedangkan taman memiliki batang terendah, yang berarti wilayahnya dengan udara yang paling bersih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, baik, setelah kita membahas seluruh bagian kode, mulai dari pembuatan grid kota, simulasi Monte Carlo, visualisasi heat map, hingga analisis grafik dan hasil, maka untuk keseluruhan alur program ini, yaitu pada bagian main program ini merupakan penggabungan dari seluruh fungsi sebelumnya menjadi satu sistem simulasi yang utuh. Mungkin untuk urutan keseluruhan program, yaitu yang pertama yaitu grid kota dibuat, yang kedua simulasi Monte Carlo dijalankan, yang ketiga heat map divisualisasikan, yang keempat data dianalisis, dan selanjutnya hasil disajikan dalam bentuk grafik batang. Dengan struktur ini, program kami bukan hanya sekedar simulasi acak, tetapi sudah menjadi sistem komputasi ilmiah yang lengkap yang dapat digunakan untuk memahami, memprediksi, dan memvisualisasikan fenomena penyebaran polusi di lingkungan perkotaan. Kemudian dari hasil simulasi yang telah kami lakukan dapat disimpulkan bahwa metode Monte Carlo efektif digunakan untuk memodelkan pergerakan partikel polusi udara secara acak dan realistis. Kemudian yang kedua, jalan raya merupakan sumber utama polusi dengan konsentrasi tertinggi. Pemukiman terdampak akibat adveksi dan difusi dari jalan raya, dan kemudian taman kota yang memiliki peran penting dalam menurunkan konsentrasi polusi dan menjaga kualitas udara. Kemudian visualisasi berbasis komputer seperti heatmap dan grafik batang mempermudah kita memahami pola penyebaran polusi udara secara ilmiah dan intuitif. Dengan demikian, simulasi ini dapat menjadi dasar untuk analisis lingkungan perkotaan, serta memberikan gambaran tentang pentingnya perencanaan tata kota dan ruang hijau dalam mengendalikan polusi udara. Sekian presentasi dari kami. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak. Semoga simulasi ini dapat memberikan wawasan baru tentang penerapan fisika komputasi dalam masalah lingkungan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.